Sahabat RTV, Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi senilai triliunan rupiah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Meski begitu, sejumlah pihak menilai wajar kerugian yang dialami LPEI dan tidak mengarah pada tindak pidana korupsi. Lonjakan kredit macet di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada tahun 2019 menarik perhatian Kejaksaan Agung. Pasalnya, Kejagung menilai pembiayaan LPEI kepada 9 debitur dilakukan tanpa prinsip tata kelola yang baik sehingga mencatat kerugian hingga 4,7 triliun rupiah. Terkait kasus ini, ekonom senior Faisal Basri menilai wajar kerugian 4,7 triliun rupiah tersebut. Sebab LPEI tidak berorientasi mencari keuntungan layaknya BUMN maupun perbankan. Selain itu, modal utama LPEI berasal dari suntikan modal yang bukan berasal dari APBN. Nah, kalau lembaga pembiayaan ekspor ini, dia dapat suntikan dana dari pemerintah plus dana dari jual obligasi untuk membiayai ekspor. Nah, jadi jelas itu negara memberikan aset utama, modal utama untuk dipisahkan, jadi nggak dari APBN lagi, kecuali kalau misalnya pemerintah ingin menyuntikkan dana agar peranannya lebih besar ya lewat APBN. Tapi itu sudah dipisahkan dari kekayaan negara. Di sisi lain, mantan Komisioner Komnas HAM Dianto Bakriadi menilai persoalan hutang piutang lembaga yang mengalami kredit macet LPEI masuk dalam ranah hukum perdata. Persoalan keberdataan itu nggak bisa dimintai pertanggungjawaban seseorang di situ masuk ke ranah pidana, kecuali di situ ada penipuan atau ada pencurian yang dilakukan oleh penyelenggara dari badan usaha itu masuk bisa ke pidananya, penipuannya, pencuriannya. Tapi kerugiannya, kalau ada kerugian betul, itu adalah persoalan kemacetan di dalam manajemen hutang piutang. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah memeriksa manajemen dan perusahaan terkait untuk mengungkapkan kasus ini. Selain itu, Kejagung juga menggandeng Badan Pemeriksaan Keuangan untuk menghitung kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi ini. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV. Ke informasi